Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Betapa besar cinta-Mu Tuhan bagi kami. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Biarlah kami selalu memuji Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar. Allah yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh menyanyi, meninggikan nama Tuhan, memuji Tuhan. Oh Tuhan luar biasa buat kita semua. Haleluya, amin. Ya, kita lanjut dengan lagu yang kedua. Hari ini kurasa bahagia. Apakah adik-adik semua bahagia saat ini? Bahagia, Kak. Ya. Ada yang bahagia hari ini? Bahagia ya. Kenapa bahagia? Karena kita masih boleh dikasih kesempatan sama Tuhan memuji, menyembah Tuhan sore ini ya. Oke? Siap untuk memuji Tuhan lagi? Siap ya? Ya, pinter. Ya, kita nyanyikan pujian hari ini kurasa bahagia. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Hari ini bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa antara kita. Dalam kasih, dalam hati, terima kasih Tuhan. Sahabat tiada yang dapat memisahkan kita. Ada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku merasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sahabatku, saudaraku, ada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku,
Tiada yang dapat memisahkan kita. Saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita. Luar biasa. Siapa yang dapat memisahkan kita ya? Karena kita selalu satu di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya. Luar biasa ya karya Tuhan buat kita. Kita banyak saudara ya, kita tetap harus bersatu karena di dalam Tuhan selalu akan merasa bahagia ya kalau kita selalu ada di dalam Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus ya buat kita. Oke, sekarang kita mau memuji lagi nama Tuhan. Kalau roh Allah ada di dalamku ya, semua pasti bisa ya. Bila roh Allah di dalam kita, ya. Ya, kita akan memuji-muji kebesaran nama Tuhan seperti Daud yang selalu menari-nari di hadapan Tuhan. Yo, tepuk tangan ya semua ya. Di dalam menari ya. Dalam bukan menari, luar biasa ya. Siapa yang selalu rindu untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan bernyanyi, menari? Siapa? Ya, oke. Kiel luar biasa ya Kiel ya. Kita harus selalu datang di hadapan Tuhan. Kita harus sering lagi. Selain berdoa, kita harus memuji Tuhan. Kita menari bagi Tuhan. Karena Tuhan senang kalau lihat anak-anaknya selalu meninggikan nama Tuhan. Apalagi sering suka nyanyi, menari buat Tuhan. Jadi kita selalu dipenuhi dengan roh Tuhan ya. Karena kita selalu meninggikan nama Tuhan. Luar biasa. Siapa yang masih senang mau nyanyi lagi? Masih mau nyanyi ya? Oke, kita masih memuji nama Tuhan. Siapa yang hatinya masih senang? Tadi bahagia, sekarang senang. Siapa? Coba, kakak mau lihat yang masih senang memuji Tuhan. Mana tangannya? Oke, Dodom, selalu senang ya? Halo, haleluya. Oke, semua bahagia, selalu hati senang. Ya, sekarang kita nyanyi hati senang karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita harus selalu senang ya.
Sebelum kita dengar firman Tuhan, hati kita harus selalu memuji Tuhan, hati kita harus senang karena kita ada di dalam Tuhan. Ya, jadi sebelum Kak Rebecca bawa firman Tuhan, kita harus bahagia dulu. Hati dan pikiran kita isi dulu dengan kebahagiaan, dengan sukacita, hati yang senang. Ya, jangan ada yang masih cemberut. Ada nggak yang cemberut di sini? Nggak ada ya. Semua bahagia. Ya, karena kita dipenuhi dengan roh Tuhan. Ya, jadi hati kita harus selalu senang. Apalagi kita nanti akan dengar firman Tuhan. Jadi hati kita harus selalu berbunga-bunga. Wow, kita mau dengar firman Tuhan yang luar biasa. Yang akan disampaikan sama Kak Rebecca. Jadi kita harus isi dulu hati kita dengan kegembiraan bahwa kita akan menyambut firman Tuhan. Nah, hati kita selalu senang. Oke, sekarang kita nyanyi hati senang. Hati senang, Senang. hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersukacita selalu, Kita selalu berdoa. dalam segala perkara. Hati senang, Hati hati senang, hati senang, hati senang hati senang di dalam Tuhan, dalam Tuhan. bersukacita selalu, Selalu berdoa senantiasa untukku. dalam segala perkara. Haleluya. Ya, sebelum kita masuk pada firman Tuhan, kita berdoa dulu sekarang ya, karena hati kita kan sudah senang, sudah bahagia, sudah disiapkan. Nah, sebelum kita masuk firman, kita berdoa dulu ya. Ayo, kita siapkan hati kita. Mau berdoa ya, buat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami percaya hati kita. Karena kami percaya ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan di dalam hati kami yang berkarya buat kami. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu dengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang akan selalu berkarya lewat Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami sudah siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami menjadi bejana-bejana yang akan dibentuk Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak-kakak yang akan memberikan firman Tuhan hari ini. Biar Tuhan urapi selalu untuk Kak Rebecca yang membawakan firman. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik semua. Shalom. Oke. Shalom, Kak. Lagi di sini kan Kakak Rebecca nih lagi ini juga ada yang ini sekarang ya, ada yang sekarang online-nya kembaliin lagi, tatapnya di stop dulu, sekolahnya yang seperti itu, tatap mukanya ditiadakan tapi balik lagi ke online. Wow, ada beberapa anak tadi, ada yang sekolahnya balik lagi online, tatap mukanya
ditiadakan dulu. Adik-adik kita berdoa ya. Kita mau lihat cerita tokoh Alkitab yang akan kita tonton saat ini. Adik-adik, sebelum kita nonton, siapkan Alkitabnya dulu. Ayo, sudah adakah Alkitab kalian? Kak Rebecca sudah siapkan. Sudah ada? Oke. Ayo Kak Nita, silahkan ceritanya yang tadi. Kita tonton dulu ya. Bentar ya. Bentar, kakak share dulu. Udah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah Kakak. Udah kakak. Suaranya aman? Udah Kak, kedengeran. Oke, siap. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet.
lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, tadi ada 2 tokoh di situ. Siapa namanya? Siapa yang tahu? Ada 2 tokoh wanita yang ada dalam cerita itu. Siapa yang tahu namanya? Kak. Siapa? Elizabeth. Dan satu lagi siapa? Maria. Maria. Nah, di situ ada 2 perempuan. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Di situ ada 2 perempuan. Tapi satu yang didatangi malaikat. Siapa perempuan yang didatangi malaikat itu? Maria. Maria. Wow, Maria itu hebat. Kenapa Tuhan memilih Maria jadi bundanya Yesus? Kenapa Maria dipilih Tuhan menjadi ibunya Yesus? Ada sesuatu. Karena apa? Maria itu di mata Tuhan Allah berkenan. Kenapa berkenan? Lihatlah, ketika malaikat, tadi kan malaikat datang tuh, malaikatnya bernama siapa ya? Jordan, Gio, Abigail nama malaikatnya. Siapa nama malaikatnya? Gabriel. Oh, bukan Gilbert. Oh, Gabriel. Nah, malaikatnya itu datang berkunjung. Datang menjumpai Maria. Bukan menjumpai Elizabeth. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan di hidupnya Maria. Adik-adik juga kayak begitu. Kalau adik-adik nih, kadang-kadang ya nih, kadang di sekolah nih ada adik-adik, ayo hari ini kita akan memilih ketua kelas. Hanya ada 2 orang, misalnya ada siapa ya? Ada Abigail sama Jordan misalnya. Kenapa dipilih Abigail sama Jordan ini misalnya? Kenapa? Karena dilihat anak baik, jujur, anaknya itu yang dilihat. Nah, siapa yang dipilih nanti yang terbaik di antara yang 2 ini? Nah, Tuhan Allah memilih Maria karena dia adalah wanita yang terbaik pada saat itu. Kenapa terbaik? Dia betul-betul menjaga hidupnya. Menjaga hidupnya dengan cara apa? Contohnya, tidak marah-marah, tidak suka ngambek, apalagi ya, tidak ngusilin orang. Terus apalagi ya? Banyak yang Maria lakukan hal. Siapapun yang bertemu, siapapun yang berteman dengan Maria pasti senang. Pasti senang. Siapapun yang bertemu, berteman, ditegur sapa sama Maria pasti senang. Begitu juga dengan kita. Kalau kita berusaha baik, terus sopan, ramah, apalagi ya, banyak hal yang baik kita lakukan, pasti orang-orang senang sama kita. Tapi coba kalau kita jutek, coba kalau kita malas-malasan, coba kalau kita suka usil, nggak ada yang mau temenan sama kita. Ah jangan, kenapa? Dia itu iseng. Kemarin aku disiram pakai aqua gelas, dikasih di tempat dudukku. Ah, kemarin apa? Waktu sekolah tatap muka, kemarin udah dibilangin bu guru, jangan dekat-dekat. Dia datang ke kursiku, jadi aku dimarahin bu guru. Nah, itu bukan orang yang berkenan di hati siapa? Di hati teman-temannya dong. Tapi Maria bukan hanya berkenan di hadapan manusia,
tapi juga berkenan di hadapan Tuhan Allah, adik-adik. Kenapa? Pertama, kita bisa lihat dari, nanti adik-adik baca Lukas 1 ayat 26 sampai 56. Adik-adik bisa baca Lukas 1 ayat 26 sampai 56. Kenapa? Pertama, Maria itu mau mendengarkan apa yang dikatakan malaikat. Pertama, Maria itu mau mendengarkan apa yang dikatakan malaikat. Enggak dia bantah, kamu ngapain datang-datang berkunjung dengan aku? Dia nggak bilang gitu, cuma dia bilang, mana mungkin, aku kan belum menikah, masa aku mengandung? Dia hanya bilang begitu. Dia nggak berbantah-bantahan. Misalnya nih, contoh kecil, misalnya Kak Rebeka, ayo hari ini pimpin doa. Jangan dong, Jio aja lah, lebih itu, aku ini. Nah, suka membantah-bantahan, artinya suka menolak berkat, suka menganggap dirinya, aduh aku nggak mampu, aduh aku nggak bisa, aduh nggak aku. Maria tidak seperti itu, hanya bilang sama malaikat Gabriel, mana mungkin, aku ini kan. Tapi dia mau mendengar, didengarkan apa yang diucapkan malaikat. Satu, Maria itu mau mendengar. Nah, kalau adik-adik ingin seperti Maria menjadi ibunya Tuhan Allah, yang nanti suatu saat kita masuk ke kerajaan Tuhan Allah, kita itu harus mau mendengarkan sesuatu yang baik untuk hidup kita. Mau mendengar sesuatu yang baik untuk hidup kita. Itu yang pertama. Kedua, setelah malaikat itu mengatakan apa yang akan terjadi sama Maria, apa yang akan Maria lakukan, Maria itu bilang apa? Baiklah. Terus di ayat yang keberapa dibilang Maria? Apa dibilang si Maria di ayat 38 katanya? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria mau mendengar. Dia langsung bilang, setelah direnungkan, setelah dipikirkan dengan baik, Maria langsung berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, Maria nggak bilang, janganlah malaikat, pilih yang lain aja, jangan aku. Aku nggak mau. Nggak bilang begitu. Dia dengarkan dulu. Setelah itu dia yang kedua mau melakukan yang terbaik. Ada dua. Mau melakukan yang terbaik. Itu yang Maria lakukan. Melakukan yang terbaik. Menurut pikirannya orang lain, masa ya Maria itu pasti banyak orang yang ngejek dia lah, banyak orang yang ngeledekin lah. Mungkin adik-adik dipilih jadi ketua kelas misalnya, nggak mungkin, dia mah itu nggak bisa ngomong aja. Kadang kita dilecehkan orang lain, tapi ibunya, teman-temannya percaya sama adik-adik, percaya, Abigail itu nanti jadi ketua kelas yang baik. Adik-adik hati, jangan bilang, aduh gimana ini ya, aduh bisa nggak aku ya. Ingat, kalau adik-adik dipilih, ada sesuatu yang terbaik untuk adik-adik. Pasti adik-adik bisa melakukan dan mau melakukannya dengan baik, penuh tanggung jawab. Jadi dari tokoh Maria yang dia setelah Maria mengucapkan jadilah padaku menurut perkataanmu, setelah itu pergi malaikatnya. Setelah itu dia
mau apa? Mau berbagi dengan sahabatnya. Bernama siapa sahabatnya tadi? Temannya tadi, saudaranya tadi. Saudara perempuan Elizabeth. Dia mau berbagi kasih. Dia tidak mau hanya mendengar. Tapi dia mau melakukannya. Dia mau melakukan dengan cara berbagi kasih dengan Elizabeth. Adik-adik juga seperti itu. Ketika adik mendengarkan sesuatu yang baik, adik-adik melakukannya. Setelah melakukannya, ajak teman-temannya melakukan yang terbaik itu. Biar orang, wow, hebat ya Christian. Wow, hebat ya Heskiel. Wow, hebat ya Gilbert sama Chelsea. Wow, hebat ya Dominic. Bukan hanya mau mendengar saja, tapi mau melakukan, mau berbagi. Dari tokoh Maria ini kita bisa lihat, wow, kita itu harus mau mendengar, mau melakukan, dan mau berbagi kasih. Jangan hanya untuk kita saja kasihnya, mengungkap kasih kita itu. Jadi nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya. Jadi adik-adik, contoh Alkitab yang bisa kita lihat tadi adalah Maria. Bagaimana dia Tuhan Allah pakai untuk menjadi ibunya Yesus. Biar apa? Kita ini menjadi anak-anak kerajaan Allah yang mau mendengar, mau melakukan, mau berbagi kasih. 3 hal. Mau mendengar, mau melakukan, mau berbagi kasih. Itu yang Maria lakukan. Jadi adik-adik, sore hari ini dari tokoh Maria bisa kita teladani. Kita ini anak-anak Allah yang menjadi berkat suatu saat kita malah kita harus mau melakukan, harus mau berbagi kasih dengan orang-orang yang kita sayangi, terutama orang yang nyakitin kita sekalipun. Harus kita berbagi, harus mau apa? Melakukan. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajar kita agar lebih dekat lagi dengan Tuhan Allah, biar kerajaan Allah itu bisa nyata dalam hidup kita, bisa kita rasakan, dan orang lain juga bisa merasakan. Wow, hebat ya Dominic, dia anak yang lemah lembut, anak yang baik, walaupun teman-temannya nggak temenin dia bisa ya, dia tetap mau bergaul ya. Hebat ya Kiel ya, walaupun Kiel itu nggak ada yang nemenin dia, diejek itu, dia nggak balas ngejek ya. Nah, itu ciri-ciri anak yang mau berbagi kasih. Dia tidak pelit dengan kasihnya. Dia tidak, aku kasihku aja sama teman-teman yang baik sama aku aja lah. Aku hanya mau mendengarkan apa yang teman-temanku baik untuk aku aja lah. Aku mau melakukan hanya yang baik-baik saja lah, yang itulah. Nah, itu bukan ciri-ciri anak yang diajarkan untuk hal seperti itu. Tuhan Allah nggak ngajarin kita, Tuhan Yesus tidak ngajarin kita untuk itu. Maria sekalipun melakukan yang terbaik. Walaupun tadi dia, mana mungkin, kan aku belum menikah. Ibarat kata dia mau bilang begitu. Tapi dia bilang, setelah dia renungkan, setelah dia pikirkan, dia, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu yang hebat dari Maria. Itu yang harus kita teladani. Misalnya, kalau kalian merasa
aku kan nggak mampu, aku nggak bisa ngerjain itu. Lakukan dulu. Semua pekerjaan itu pasti ada yang salah benarnya. Tapi ajar diri adik-adik, oh aku bisa, aku mampu, latih. Oke? Nggak ada yang nggak bisa. Tapi kalau adik-adik belum apa-apa langsung putus asa, jangan dong. Kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Tuhan yang hebat. Harus bilang, baiklah aku lakukan semampu aku dulu ya. Pasti papa mamanya juga senang, nggak akan dikasih tugas-tugas yang besar, tugas-tugas yang berat. Bapak ibu guru yang di sekolahan juga kayak begitu, mis-misnya juga kayak begitu. Kalian dikasih tugas sesuai porsi kalian masing-masing. Oke adik-adik? Itu inti firman Tuhan hari ini. Ada 3, kita mau meneladani dari Maria. 1, mau mendengar. 2, mau melakukan. 3, mau berbagi kasih. Ada berapa poinnya adik-adik? Ada 3, Kak. Apa saja? Ayo coba sebutkan. Melakukan nomor 2. Ya. 3, berbagi kasih. Iya, jadi kita mau meneladani hidupnya Maria seperti itu ya adik-adik. Oke, lipat tangannya. Mari kita satukan hati. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami sangat bersyukur pada sore hari ini kami bisa beribadah kembali walau melalui Zoom Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini. Jadikan kami seperti Maria yang mau mendengar, mau melakukan, dan mau berbagi kasih. Kami mau hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang Tuhan Yesus. Bukan hanya orang yang baik bagi kami, sekalipun orang yang menyakiti hidup kami tetap dikasih. Seperti Tuhan Yesus berbagi kasih kepada semua manusia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini. Berkati kami semua, biar firman yang kami dengar membuat iman kami bertumbuh, mengenal Tuhan Yesus secara baik dan benar. Tuhan, terima kasih buat kakak-kakak yang melayani kami pada sore hari ini. Berkatilah mereka Tuhan dengan upah kelak mereka terima di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami mengucap syukur, kami sudah memperoleh berkat. Haleluya. Amin. Oke. Oke, silakan Kak Nita. Oke, Kak Rebecca, kita udah ada konsep persembahannya. Oh, sebentar. Gini ya adik-adik. Untuk persembahan kita mulai di bulan apa namanya? Di bulan ini, minggu ini kita buat minggu depan saja. Kita buka satu rekening, kasih tahu papa mamanya, rekening itu untuk ibadah e-kids atas nama kakak pembinanya nanti ada, karena kakak pembinanya saya udah ngomong sama Bu Gembala, kakak pembinanya ada Kak Nita, nanti bisa dibuat di situ. Kalau kita buat celengan lagi kan kayak nanti Kak Nita kasih nomor rekeningnya, bilangin sama papa mamanya itu untuk persembahan ibadah e-kids ya. Oke? Nah, oke. Jadi minggu ini
tidak ada dulu, minggu depannya baru kita mulai. Oke adik-adik? Dari mana? Oke. Di mana Kak ininya? Dikasih celengan lagi? Celengannya kayaknya kurang efektif ya kayak kemarin ya. Kurang efektif, nanti kita buat. Jadi taruh di mana? Hari ini belum ada lagi. Nanti kita kasih nomor rekening, baru kirim ke situ aja adik-adik buat persembahannya. Oke? Oke, Kak. Oke. Silakan Kakak Nita, ada lagi? Oke, jadi buat minggu ini persembahannya taruh dulu aja di laci apa di dompet, nanti digabung sama minggu depan. Jadi tambah banyak minggu depan ya. Simpen dulu. Oke, adik-adik, ibadah kita udah selesai, tidak ada pengumuman yang lain. Kakak Rebecca ada ayat hafalan buat adik-adik? Masih di mute Kakak. Ayat hafalan hari ini itu Lukas 1 ayat 30. Lukas 1 ayat 30. Iya. Oke, Lukas 1 ayat 30. Oke, udah tahu ya? Itu bunyinya. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Oke, itu ayat hafalannya. Hafal ya. Dibikin video ya. Nanti dikirim ke grup kayak minggu lalu. Minggu lalu udah ada Gracio, ada Yunike, ada Joydan, Abigail, sama Cila. Udah ayat hafalan. Sama Yemima. Yemimanya nggak hadir. Nah, minggu ini boleh bisa tambah banyak lagi untuk ayat hafalannya ya. Nanti kakak dan yang lain catetin. Nah, satu pengumuman lagi. Siapa yang belum dapat kado Natal? Masih banyak? Karena angkat tangan yang belum dapat kado Natal? Chelsea sama Gilbert belum? Oke, Chelsea sama Gilbert belum. Kiel udah dapat Kiel? Sudah. Udah. Cila udah Cila? Cila sudah. Sudah. Jacqueline udah Jacqueline? Udah. Abigail belum ya? Yunike, Ya. Joydan, Gracio udah? Belum ya? masih ada di gereja. Fanny Kapan sama bisa Vina? diambil di gereja ya? Siapa Jodan? Kalau papa mamanya ke gereja bisa atau itu ya. Abigail tadi nanti deh gimana itunya kita nanti diatur. siapkan kadonya nanti. Oke, kakak catat ya. Berarti yang lain belum, ada lagi? yang belum Abigail, terus Yunike, Joydan sama Gracio. Christian udah ya? Christian, Chelsea sama Gio udah ambil? Udah. Udah ya. Oke, sip. Ya udah, nanti dicatat yang belum. Terus minggu depan kita ada acara sedikit khusus. Kakak Yesi mau diumumin sekarang untuk atau nanti ditulis di grup aja untuk bahan-bahan dan lainnya? Maaf Kakak Nita dan adik-adik boleh Kak Yesi umumin sekarang sedikit jadi udah ada gambaran. Boleh. Jadi kita mau ada acara istimewa, kita mau bikin sesuatu karena menyambut hari Imlek. Nanti Kakak Yesi mau kasih tahu bahan-bahan dan sebagainya. Ya, silakan Kakak Yesi. Ya, sebelumnya Kak Yesi mau sapa dulu ya. Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, singkat aja ya, karena waktunya udah mepet. Jadi untuk minggu depan, tanggal 30, acara firman Tuhannya ya tetap Kak Yesi, kita akan review sebentar firman Tuhan, tapi setelah itu kita ada acara spesial, yaitu kita akan membuat kreativitas ya. Kita akan membuat kreativitas lampion yang dari kertas dulu ya. Nah, nanti akan Kak Yesi share hari Kamis 1 Jumat ya, nggak apa-apa ya Kak Rebecca ya? Ya, nggak apa-apa Kakak. Kamis 1 Jumat akan Kak Yesi share bahan-bahannya ya.
Oke, adik-adik? Siap. Ya, jadi don't miss it, jangan sampai nggak ikut. Ikut ya, karena kita mau kita buat yang dari kertas dulu ya, karena kan banyak macamnya. Lampion itu banyak macamnya, kita buat yang dari yang mudah dulu, kertas kayak kasih sedikit gambaran ya dari kertas cover ya, kertas buffalo, tahu kan kalian? Tahu Kak. Tahu ya, Abigail ya, yang suka kalau kertas cover tuh yang suka di depan buku-buku yang dari misalnya fotokopian, depannya kan dikasih kertas tuh. Ya, kita pakai kertas itu dulu, nanti next year-nya lagi baru kita maju pakai kertas pep lah, pakai kertas apa. Oke, segitu gambarannya. Seperti itu kira-kira. Nanti hari Kamis atau paling lambat Jumat Kak Yesi akan share ya. Oke, jadi dibaca ya. Siapa aja nih? Abigail, ada siapa aja nih? Abigail, Joydan, Chelsea, Christian, Dominic, Yunike, Ezekiel, Vanivina, Gilbert. Mohon dibaca baik-baik ya kalau Kak Yesi udah share di grup, oke? Oke, Kak. Iya, Yunike. Baik, Kak. Oke. Terima kasih. Segitu dulu ya. Oke, ya itu pengumumannya adik-adik Shalom. nanti diperhatikan ya. Sekarang kita mau udahan ibadahnya, terus kita mau berdoa penutup. Nanti Kakak Desi mau tunjuk yang lain untuk berdoa atau L-nya aja yang mau berdoa? Tidak dibuka ya? Boleh. Oke, Oke. jadi kita sudah nyanyi lagi, kita Iya, berdoa ya. kita nyanyi lagi, Sudah kita selesai berdoa. ibadah kita. Ya. Oke. Ya, kita siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Kita berdoa sekarang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tadi kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah mendengar tentang yang mau mendengar, yang mau melakukan, bahkan berbagi kasih. Tuhan, kami percaya Roh Kudus biar berkarya buat kami semua, kakak-kakak pembina, juga buat adik-adik semua yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya biar Roh Kudus senantiasa melawat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan selalu memberkati kami. Kami sudah selesai beribadah walaupun hanya lewat Zoom. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu memberkati kami semua. Juga buat anak-anak, adik-adik kids yang hari besok lagi akan menjalani aktivitas belajar. Tuhan tolong sertai mereka Tuhan, agar mereka boleh Tuhan belajar sebagaimana yang telah diberikan para guru. Mereka boleh lebih taat, lebih setia lagi untuk belajar dengan baik, walaupun dalam keadaan ataupun kondisi seperti saat ini Tuhan. Hanya tatap muka sehari, seminggu sekali, namun biar mereka selalu antusias Tuhan, biar mereka selalu percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Juga orang tua mereka juga Tuhan memberkati orang-orang tua dari anak-anak kids ini, biar diberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar di minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama lagi Tuhan, seperti sedia kala, seperti saat ini, untuk kami boleh menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kehidupan kami semua kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu menyertai hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Oke. Adik-adik kita mau foto, setelah itu boleh kita bubar. Yuk. Senyum yang manis semuanya. 1, 2, 3. Oke, makasih adik-adik. Tuhan memberkati. Sampai minggu depan.